ada Ansor, ada Muhajirin. Inilah munculnya Ansor dan kaum Muhajirin dengan Ansor. Kalau tidak ada hijrahnya beliau Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tidak ada kaum Ansor. Karena ini sebuah sejarah. Seorang Nabi pun mereka mau hidup dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Kenapa kita tidak yang orang-orang biasa? Artinya bahwa Indonesia ini adalah miniatur dari mereka ajaran Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah sampai ke Madinah. Ini. Yang kedua, kenapa ada Pancasila tidak? Bertakwa satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru memakai ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan sebuah kearifan yang luar biasa. Ulama-ulama kita itu sungguh cara berpikirnya sangat luar biasa, sangat tajam sekali. Karena apa? Banyak negara saudara-saudara kita, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Mereka beragama, dia punya Tuhan. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Ini harapan kami, bangsa di bumi Indonesia ini tetap jaya. Apalagi di Pekalongan. Pekalongan merupakan barometer yang ada di Jawa Tengah. Tanyakan orang-orang yang ada di wilayah, bagaimana dengan kondisi Pekalongan. Baru kali ini saya mendengar konferensi cabang Ansor tingkat cabang kabupaten yang punya saldo plus. Hanya kabupaten. Mobilnya ada Gagan, ada Banser. Coba yang lain, Gagan yang punya mobil Belanda, ada. Pekalongan ada. Saya dengar sayup-sayup hari ini bahkan akan membuat apa? Nanti kan karirnya mana karirnya? Akan buat gebrakan lagi. Cuma tidak disampaikan dengan jelas oleh saya. Apakah itu rahasianya? Begitu luar biasa. Dan yang terakhir ini dengan pelatihan tadi yang di Kodim itu tetap satu kemanusiaan dan sahabat. Artinya tidak saya sudah latihan dengan tentara. Apakah Anda tidak tahu? Apakah Anda akan lupa bahwa memang output pertama Banser ini adalah dari TNI, sahabat. Instrukturnya itu dari TNI. Karena yang punya strategi perang, baris berbaris, ketahanan fisik itu adalah TNI. Nah, bagaimana kemudian bisa menyebar orang sipil? Karena pendidikan. Pak Guru bisa baris berbaris karena apa? Mereka ikut di pramuka. Pramuka yang latih siapa? Para polisi TNI. Kemudian ketika upacara, ketika PNS, Sertijab, Prajab, sama. Di sana pelajarannya materinya itu. Ingat, instruktur pertama ketika Banser Bano muncul di tahun 1937 di Malang siapa? Mayor TNI Hamid Rusdi. Ini kan seorang TNI, pangkatnya mayor. Itu strukturnya luar biasa. Artinya tidak asing lagi ketika Banser ini memang selalu menghidup kepada mereka kepada para TNI. Ketika saya dulu ikut di Klatsat, kemudian Kang Saiful yang senior
sama instruknya TNI dari Koramil dari Kodim. Nah, karena setelah maju-maju kita memang sifatnya pendidikannya ini kan internal, tidak boleh dengan tentara. Alasannya kita mengoptimalisasikan kader-kader kita yang mulai tumbuh dan mampu. Makanya pengkaderannya tertutup, tidak terbuka. Yang kedua, yang dimaksud tertutup ini memang tidak ada unsur lain yang masuk dan biar tidak digerai oleh orang lain. Jadi maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan yang 36 dan yang 36 ini yang khusus di Kodim 0710 Pekalongan ini sangat-sangat bermanfaat. Nanti konsepnya ini saya tidak tahu. Nanti ya saya biasanya tetap sebagai anggota Banser, namun ya separuh nyawanya kita hibahkan kepada beliau Habib Muhammad Lutfi. Ya, kalau mereka dibutuhkan, mereka ya tidak tugas di masing-masing yon. Artinya ketika mereka harus tugas, berarti kan sementara tidak tugas di yon masing-masing, ada kegiatan apa dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak ditugaskan, mereka bisa tugas kembali kepada yon yang ada. Kalau toh pun ditugaskan terus, berarti memang separuh nyawanya memang kita berikan kepada beliau. Nah, ini mudah-mudahan nanti siapa yang menjadi kasat ucap, entah Kang Saiful, entah Kang Serma, entah itu Kang Amin, ini saya kepengen acara pelatihan ini nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain untuk menambah hirok semangat di dalam berorganisasi. Jujur saja semakin lama semakin banyak tantangan. Ya paling tidak ada sebuah komunikasi antara kita dengan anggota TNI. Dan nanti saya kepingin ada semacam latihan bongkar senjata ini. Ya, saya ketika dilatih menembak, mohon maaf nih, karena latihannya itu hanya beberapa menit, diajari menata peluru, kemudian dimasukkan senjata kita kunci dulu biar tidak meledak, ya, biar tidak meletup dulu, kita kunci, kita masukkan peluru. Katanya, loh, kamu gimana nih natanya peluru? Makanya bisa, nanti keluarin nggak bisa, repot kan? Mengeluarkannya pintar, jajet, tapi natanya nggak bisa, kita repot kan? Coba ini ditatakan ya, biar saya nembak aja, enak bener. Iya, saya pakai senjata laras panjang buatan Cina. Ketika itu pertama saya diajari ini cara memegang senjata. Kalau senjata itu dipanggul di atas saya gini, itu sebuah situasi aman. Situasi aman. Kalau senjata itu laras panjang itu sudah di depan seperti ini, berarti situasi dalam situasi tidak aman ini. Makanya kalau tentara ini baris, biasa senjatanya pasti pucuknya akan ke atas. Nah, tidak begini. Kalau begitu mau perang, tapi kalau begini enggak. Ini seperti ini. Saya dikasih satu slot, itu isinya 20. Satu slot itu 20. Kemudian saya harus menghabiskan 2 slot itu.
saya pakainya bahasa Mesir. 20 pertama yang masuk titik hitam hanya 5. Bayangkan, pegang senjata dengan tiarap, senjata persis di ujung hidup, pas kayak gini, kemudian pelatuk kita angkat, jebretnya itu dak seperti ini. Di sini itu ternyata getarannya luar biasa. Getarannya luar biasa pertamanya. Makanya instruktur bilang, untuk letupan pertama silakan, mulai dread rasakan, bergetar dada Anda, tidak lanjutkan, terus cet 40 peluru yang masuk hitam ini hanya 8. Lainnya nyebar di luar. Ambiar semua ini. Ini makanya kan perlu latihan. Jaraknya itu 50 meter. Jarak tembak 50 meter. Sikap jarak det gitu. Makanya saya kepingin seperti itu pada teman-teman, paling tidak kita itu bisa mengenali senjata, jenis-jenis senjata, AK 10 atau Mosul dan sebagainya. Tapi ketika itu yang saya pegang itu dari Cina ya. Kok dari Cina sih Pak ya? Latihan komunitas senjata yang bagus ya, cukup yang dari Cina. Yang penting kan bisa untuk menembak. Kalau panjenengan pandai, berarti nanti yang senjata-senjata bagus Anda lebih pandai lagi. Katanya seperti itu. Begitu saja dari saya, nanti bisa untuk kaset dilanjutkan, barangkali dan dilanjutkan dan yang tugas itu dan dilanjutkan dengan kaset. Monggo